Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Judul renungan malam ini adalah Dari Kemuliaan kepada Kemuliaan. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah menjaga lindungi kami hari ini. Kesempatan ini kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Bersamalah dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan malam ini diambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar." Itu dapat disebut agama cermin. Roh, cermin Allah itu memberi gambaran Yesus Kristus. Roh itu menyingkapkan tabir. Tidak ada yang dapat menghalangi kita melihat kebesaran Kristus itu. Bangsa Israel mempunyai pandangan sendiri tentang Allah. Musa turun dari gunung itu dengan muka yang bersinar-sinar karena pertemuannya dengan Allah. Karena itu, ia terpaksa menutupi mukanya. Itu pun belum segenap pantulan kesemerakan Allah itu bersinar kepada mereka. Akan tetapi sekarang ini, dengan pertolongan Roh, semua umat Kristen melihat kebesaran Tuhan. Memang benar, kita masih tinggal di Amerika atau di Eropa atau di Australia. Kita tidak dapat pindah dari New York ke Yerusalem baru. Seperti Musa tidak dapat naik ke surga dari Gunung Horeb. Namun atas pertolongan Roh, Allah memindahkan umatnya dari dunia kepada dunia yang akan datang. Roh itu sedang mengerjakan perubahan di dalam diri kita dan berpuncak pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam suatu hal dapat dikatakan bahwa langit baru dan dunia baru itu sudah datang dari masa mendatang ke dalam diri kita untuk mengerjakan perubahan dalam hidup kita sekarang ini. Selaku umat Allah di hari depan yang hidup pada zaman ini, kita melihat Kristus, dan oleh melihat Dia mulailah perubahan itu. Paulus tidak bermaksud agar kita beranggapan bahwa kita memantulkan Kristus agar orang-orang lain dapat melihat Kristus melalui diri kita. Walaupun itu memang benar, di dalam ayat ini kita melihat Kristus sehingga terjadilah perubahan di dalam diri kita. Musa melihat Allah. Nabi Yesaya melihatnya di tempat yang tinggi terangkat. Roh itu memberikan karunia yang demikian kepada umat Kristen. Seperti Musa, kita pun melihat Allah. Kaca cermin pada zaman Paulus mempunyai banyak kekurangan kecil-kecil. Tidak pernah bermutu tinggi. Pandangan kita akan Allah mungkin bukanlah perubahan yang terakhir. Meskipun demikian, kita melihat Dia sejelas penglihatan Nabi itu. Saudara, apabila kita melihat Yesus, terjadilah perubahan. Mereka yang melihatnya berubah kepada rupa yang mereka lihat. Mereka dapat dan memberikan kemuliaan Tuhan. Bukan umat Kristen yang mengadakan perubahan tersebut. Segalanya datang dari Kristus dengan perantaraan Roh. Ia mencerahkan penglihatan kita agar perubahan itu dapat dimulai. Tuhan Yesus melakukan percobaan di dalam hati manusia oleh kasih setia dan kasih karunia-Nya yang berlimpah itu. Dikutip dari buku Testimonies to Minister and Gospel Workers halaman 18. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah siang dan malam. Terima kasih atas renungan pada malam hari ini. Kami boleh menerima firman Tuhan, memberikan pengharapan kemuliaan kepada kami. Ketika kami melihat Tuhan, biarlah terjadi perubahan dalam hidup kami. Dan kami mohon Roh Kudus menuntun kami hari demi hari untuk menjadi umat Tuhan yang lebih baik. Bapa di surga, bersamalah dengan kami di saat kami beristirahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.